Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman ya rabbal alamin. Baik, para adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan beberapa pekan kemarin kita telah membahas sedikit beberapa hal yang berkaitan tentang Arbaun itu begitu ya. Jadi penulisan Arbaun dan juga penulisan macam atau corak macam penulisan hadis begitu ya. Jadi ada yang kemarin musnadah dan ghair musnadah seperti itu. Dan itu pembagian secara umum, artinya setiap bagian, setiap corak itu memiliki jenis-jenis tersendiri, memiliki sub-judul yang rinciannya tidak mungkin kita sebutkan pada pertemuan yang seperti ini. Artinya itu harus murni dipelajari gitu ya. Baik, kita sebelum membaca hadis pertama, kita akan kenalan dulu ya dengan penulisnya. Penulisnya adalah bernama Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi gitu ya. Nawawi ini nisbahnya atau laqabnya ya, tempat tinggal, tempat kelahirannya begitu. Jadi namanya adalah Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi gitu. Nah, kalimat Abu Zakaria ini bukan berarti Imam An-Nawawi punya anak, tidak ya. Justru Imam An-Nawawi itu meninggal dan belum menikah gitu. Imam belum menikah. Dan ini merupakan hal yang boleh begitu ya. Dia tidak mengapa seseorang ketika memberikan kepada dirinya sendiri kunyah begitu ya. Kunyahnya mau dia abu siapa walaupun dia belum menikah, walaupun dia belum dikaruniai anak. Jadi seperti itu bisa ya. Nah, jadi itu namanya adalah Abu Zakaria Yahya. Jadi namanya adalah Yahya. Syaraf nama bapaknya. Yahya bin Syaraf. Secara ringkasnya adalah An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian An-Nawawi, kalimat Nawawi ini ada suatu daerah ya. Jadi nama asalnya adalah Nawa begitu. Nama tempat namanya adalah Nawa di daerah Damaskus begitu. Jadi An-Nawawi dia nisbah atau dia menyandarkan ke tempat kelahirannya atau tempat tinggalnya begitu ya. Jadi Nawawi dia asalnya adalah Nawa, nun wawu alif maksurah begitu. Nun wawu alif maksurah yang seperti ya tanpa titik, Nawa. Cuman ketika dipakai nisbah, nah ini dalam pelajaran bahasa Arab itu tidak bisa, Nawi tidak bisa, harus ditambah wawu karena huruf akhirnya adalah wa dan alif maksurah begitu ya. Secara ringkasnya seperti itulah mudahnya. Jadi Nawa maka nisbahnya bukan Nawi, tapi nisbahnya jadi Nawawi begitu karena ujungnya huruf wawu. Nawa kan wawu, maka ketika dinisbahkan ditambah wawu di depannya jadi Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala tinggal di negeri Nawa ini sekitar 28 tahun tinggal di sini. Artinya lebih dari separuh hidupnya. Lebih dari separuh umurnya. Begitu ya. Lebih dari separuh umurnya. Karena kalau nggak salah sekitar 40 tahunan umur beliau itu. Baik, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Tanggalnya sekitar 20-an Muharram begitu ya. Tapi yang jelas yang penting itu tahunnya ya.
tahun 631. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah namanya Yahya bin Syaraf, lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676. Jadi 631 strip 676 begitu. Berarti berapa tahun berarti? 676 kurang 631 44 ya. 45 ya. 45 berarti belum nyampe usia 50 tahunan. Berarti 28 tahun atau tinggal di Nawa, berarti lebih dari setengahnya ya. Atau sekitar setengahnya lah, setengah umurnya. Nah, lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Baik, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di antara orang atau di antara cendekiawan atau di antara ulama yang hidupnya sudah terlatih, sudah terbiasa dengan belajar sejak kecil ya. Jadi jadi sejak kecil sudah terbiasa belajar. Kemudian kemampuan menghafalnya pun luar biasa. Beliau menghafal beberapa buku seperti buku Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Al-Muhadzab itu 3 jilid tebal begitu. Kalau dicetak sekarang itu 3 jilid. Nah, Imam An-Nawawi yang menghafal, tafadhol. Imam An-Nawawi menghafal 1/4 bagian ibadah itu hanya dalam waktu kurang dari setahun. Artinya hafalannya memang semangat untuk menghafal gitu ya sejak dahulunya. Kemudian Imam An-Nawawi ini di antara ketika masa kecilnya tidak habis atau tidak banyak atau bukan tidak banyak ya, tidak senang begitu. Kurang senang untuk bermain-main begitu ya. Jadi pernah suatu ketika diajak bermain sampai dipaksa, tapi enggan begitu ya, enggan. Jadi sampai dipaksa Imam Nawawi itu waktu kecilnya sekitar 10 tahunan. Jadi pada usia 10 tahun, jadi kan masih kecil, ini masih usia bermain ya, usia SD seperti itulah kalau sekarang. Jadi pernah dipaksa main begitu, dipaksa untuk ikut bermain bersama teman-teman sebayanya. Jadi ini bukan artinya harus ya. Cuman ini kita bisa lihat orang ada sebagian orang seperti itu. Nah, jadi ketika dipaksa diajak bermain itu kabur begitu. Ketika diajak bermain ini kabur, nggak senang. Ya. Jadi bahkan menangis. Oh ya, bukili ikrahihim, bahkan menangis karena Karena dipaksa bermain itu menangis. Kalau mungkin kebanyakan anak-anak ketika tidak diajak main itu nangis begitu. Kalau ini kebalik. Ketika dipaksa main, diajak main itu nangis. Ya, dan beliau sudah sangat gemar begitu ya membaca Al-Qur'an sejak usia tersebut. Membaca dan meroja Al-Qur'an. Kemudian ada lagi di antara kisahnya ada suatu syekh begitu ketika melihat begitu ya. Melihat Imam Nawawi, melihat sosok Nawawi waktu kecil begitu. Waktu kecil begitu sampai ada orang itu mengatakan ini anak, ini bocah begitu. Ini anak akan diharapkan atau kayaknya ini bakal menjadi orang yang paling alim, orang yang paling berilmu di zamannya. Gitu ya. Lalu ditanya kepadanya, "Ente dukun atau apa? Tiba-tiba memprediksi hal-hal seperti itu?" Gitu ya. Lah, katanya, enggak, saya enggak prediksi, tapi innama antaqani Allahu bidzalik. Tapi saya dapat ilham, artinya saya melihat dari ciri-cirinya begitu. Dari mulai kebiasaannya sejak kecil sudah seperti itu, maka yurjalahu, maka diharapkan An-Nawawi ini menjadi sosok yang paling berilmu di zamannya. Dan terbukti sebelum balik itu sudah membereskan atau sudah menghatamkan Al-Qur'an. Sebelum balik ya berarti berapa belasan ya? Sekitar 13 tahunan lah kalau usia balik itu, 13 atau 15 tahunan. Ala kulli hal,
Seperti itu. Jadi apa, orang-orang hebat itu biasanya sudah kelihatan dari pendidikan sejak awalnya begitu. Jadi sudah kecil sudah dibiasakan. Meskipun ini tidak menutup kemungkinan dan bukan mengeneralisir ya. Bukan artinya kalau ingin besarnya sukses maka kecilnya juga harus begini, enggak ya, tidak seperti itu. Ini hanya kasus per kasus sebagian orang. Banyak juga orang yang ketika masa kecilnya ya wajar bermain begitu. Tapi ketika ia beranjak dewasa, beranjak sudah mulai belajar, dia fokus dan diarahkan dan bisa. Artinya ini bukan sesuatu yang mesti kalian gitu. Mungkin masih ada senang bermain, senang main bola di sini. Udah saya nggak mau bermain sama sekali. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi intinya usia seperti itu atau usia kalian sejak dini itu sebetulnya sudah bisa menentukan kesukaan. Saya itu senangnya apa sih? Gitu. Saya ini senangnya misalnya ngafal. Oh, isok ngafal dengan ngafal hal yang baik begitu. Mau Quran, mau hadis, mau ilmu yang lain begitu. Atau misalkan mau senangnya matematika, berarti ngafalin perkalian, pembagian dan seterusnya. Artinya mesti diarahkan. Maksudnya itu. Jadi ya, kalau bermain ya wajar saja. Usia TK SD itu wajar, masih usia bermain. Jadi ini bukan arti keharusan ya. Ini kita sedang kita yang sedang menceritakan dulu Imam An-Nawawi itu seperti itu. Begitu. Enggak menuntut kita harus sama. Tidak menuntut kita harus sama persis seperti itu. Gitu ya. Kemudian itulah mungkin ya secara ringkasnya saja. Jadi karena kalau baca tentang biografinya itu sampai satu buku, sampai ada bukunya khusus begitu biografinya, ditulis oleh muridnya sekitar 200 halaman lebih. Itu isinya semua tentang biografi Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Artinya saya bacakan ya ini yang mungkin hal-hal yang simpel lah begitu ya. Jadi lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, kecilnya begitu, kemudian udah gedenya ya nulis banyak buku begitu. Artinya di dalam usia 45 tahun meninggal dalam 45 tahun banyak sekali karya yang sangat diberkahi. Di antaranya ini buku yang di antara buku tulisannya adalah buku yang kita baca pada hari ini, yang dibahas pada malam ini. Itu buku Arba'un An-Nawawiyah begitu. Kemudian ada lagi satu buku yang masyhur juga yang kalian bahas dengan Ustaz Mul Riyadhus Shalihin juga sama. Kemudian ada lagi buku yang masyhur yang sangat dipakai di mana-mana. Buku tentang zikirnya ya, Al-Adhkar. Itu kepunyaan Imam An-Nawawi juga. Itu buku-buku yang sering dipakai di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan tingkat tingkat keikhlasan dan ketulusan begitu ya. Jadi di antara hal-hal yang menjadi ciri ketulusan seseorang dalam entah itu menulis, entah itu mengajar, entah itu punya banyak hal apapun itu, terutama berurusan tentang agama. Ketika hal-hal tersebut terus ada, artinya terus diwariskan, terus dipakai, terus dimanfaatkan, itu berarti Allah menghendaki keberkahan kepada orang tersebut. Artinya kan pahalanya ngalir terus tuh. Wafat kan tahun 676, sekarang tahun 1400. Berarti minimal 3 buku itu aja deh. Al-Azkar, buku zikir, Riyadhus Shalihin sama buku Arba'in. Minimal 3 ini aja deh. Dan ini menjadi apalagi Arba'in. Apalagi ini buku Arba'in yang mana setiap orang yang ingin berencana menghafal hadis biasanya dimulai dengan ini. Dari zaman dulu, berarti kalau 676 berarti tahun 700. Tahun 700 berarti sudah 700 tahun pahalanya mengalir terus begitu ya. Nah, maka ini jadi Jadi sesuatu yang motivasi, artinya ketika kita tulus dalam beribadah, tulus dalam menghafal Quran, tulus dalam belajar, insya Allah Allah akan menghendaki keberkahan dan akan mengekalkan bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan yang mungkin kita pernah tulis, mungkin kita pernah ajarkan.
Seperti itu ya. Dan ini bukan hanya dalam penulis buku begitu. Dalam menghafal Quran seperti itu, dalam menghafal hadis pun seperti itu. Mengapa menghafal Quran? Apa motifnya? Mengapa menghafal hadis? Apa motifnya? Mengapa masuk pesantren? Mengapa belajar agama? Dan seterusnya. Dan ketika hal tersebut bisa dilakukan tulus, ikhlas, ingin ridho Allah, ingin kecintaan dari Allah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ya akan ada keberkahan di kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, kita akan langsung masuk ke bukunya ya. Bukunya di sini ada yang punya atau semuanya punya atau hanya sebagian? Sebagian. Berarti silahkan nebeng aja begitu ya. Melihat yang punya coba siapa aja, coba diangkat. Yang punya. Oke, ada muqaddimah Nawawinya enggak? Langsung hadis. Langsung hadis. Oh ya udah, kalau langsung hadis ya udah, langsung hadis saja. Ada sebagian. Ya, mungkin sebagian ya. Tapi sebetulnya isi muqaddimah. Jadi isi muqaddimah Nawawi ini apa? Jadi tentu saja isi muqaddimahnya berisi apa? Tahmid, tahlil dan syahadat. Tentu saja itu ya sudah menjadi lumrah dalam hal penulisan buku. Ya pujian kepada Allah, bersyukur, kemudian syahadat, sholawat kepada Nabi SAW itu sudah menjadi yang lumrah. Nah, lalu di antara sebab begitu penulisan ini kok mengapa dikumpulkan 40 kan kemarin sudah ya beberapa contohnya karena ada angka 40. Kemudian di sini ada motif juga. Jadi dalam sebuah hadis meskipun hadisnya katakanlah lemah begitu ya. Katakanlah lemah, banyak ulama yang melemahkannya. Di antaranya adalah maknanya terjemah hadisnya kurang lebih siapapun orang yang menghafal 40 hadis. Yang mana 40 hadis ini berurusan atau berkaitan tentang agama secara keseluruhan, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para ahli fikih, para fuqaha. Gitu ya. Ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha. Jadi mengapa 40 begitu? Karena ada sebuah riwayat atau sebuah katakanlah ucapan yang diriwayatkan atau yang disandarkan kepada Nabi SAW, siapa saja yang menghafal 40 hadis maka pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama atau dikumpulkan bersama para ahli fikih. Nah tentu saja, tapi ini hadisnya dhaif begitu ya. Akan tetapi ini terkait fadhail amal, jadi ya akhirnya dijadikan salah satu alasan mengapa 40. Jadi begitu. Jadi itu hadisnya lemah. Itu satu, ini isi muqaddimahnya. Satu, jadi hadis itu. Kemudian dua, di antara isi muqaddimahnya adalah Imam Nawawi ketika melihat kemudian Imam Nawawi menceritakan siapa saja penulis arba'in sebelumnya, itu berisi tentang hal itu. Seperti Ibnu Mubarak yang kita kemarin ceritakan gitu ya. Kemudian ada Sufyan juga kalau nggak salah, atau kemarin siapa yang disebutkan? Abu Nuaim atau siapa? Yang kemarin saya sebutkan. Abu Nuaim ya. Nah itu di Muqaddimah Nawawi ada. Jadi satu tadi berisi tentang hadis tadi. Jadi mengapa 40? Tandanya apa? Karena ada hadis meskipun lemah hadis itu. Kemudian dua, mengapa mengumpulkan 40? Karena sudah ada ulama sebelumnya begitu. Itu sebab Imam Nawawi. Ketiga, kemudian mengapa 40-nya ini 40 ini 40-nya pilihan Nawawi ya. Artinya yang pilihan hadis-hadis yang universal. Universal itu hadis yang mencakup seluruh pembahasan dalam urusan agama. Nah, yang ketiga, Imam Nawawi dalam muqaddimahnya mengatakan hadisnya berusaha hanya menyebutkan hadis-hadis yang hadis yang sahih saja. Begitu ya. Hadis yang sahih saja. Jadi itulah ringkasnya secara ringkas isi muqaddimah Arba'un An-Nawawiyah. Jadi isinya yang pertama adalah mengapa atau diantara motif 40 tadi ya, karena ada hadis. Kemudian karena para ulama. Dan ini biasa, para ulama itu senang dalam arti bukan senang menjiplak ya. Artinya senang mengimprov atau mengembangkan apa yang ulama-ulama dulu tulis. Jadi ulama-ulama dulu nulis 40 hadis juga, saya juga nulis begitu. Gitu. Seperti itu ya. Nah, itu kemudian yang ketiga, Imam Nawawi pada hadis-hadis yang Arba'un ini menjelaskan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih
menurut pandangan beliau, dan dibuang sanadnya ya. Biar kan judul juga biar mudah dihafal. Baik. Al-haditsul awwalu coba siapa yang ada bukunya, saya ingin dengar bacanya. Coba dibaca hadis yang pertama dari sisi kanan lah kalau begitu. Siapa yang punya dari sisi kanan? Ya, hadisnya aja, Arabnya. Irfa' sautak. Salam. Rawahu enggak ada. Enggak ada sampai situ doang. Ada tapi akmil idan. Rawahu Imam Muhadditsina Abu Abdullah. Oh, tidak berharokat. Enggak ya? Taib. Enggak apa-apa. Santai. Rawahu taib. Hadis ini adalah hadis pertama dan ini adalah hadis masyhur ya. Hadis sering kalian dengar, mungkin dari sejak kapan sering kalian dengar hadis ini, hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Mungkin hanya penggalan awalnya aja yang sering didengar. Ya jarang dibaca sampai akhir karena memang itu yang jadi titik intinya. Hadis ini adalah diriwayatkan atau disampaikan oleh Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya, khalifah yang kedua dan manaqibnya masyhur lah. Dan cukup menjelaskan keutamaan Umar bin Khattab itu, kalau nggak mau panjang-panjang lah, cukup Umar sebagai khalifah kedua itu jadi a'zamul manaqib, jadi keutamaan yang paling utama gitu kan. Itu jadi keutamaan paling utama. Ya. Jadi Abu Umar bin Al-Khattab. Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dibiasakan ketika membaca hadis itu, ketika mendengar kalimat Rasulullah, Nabi, dibiasakan bersalawat ya, meskipun nggak harus bareng begitu. Mau dengan suara yang lirih, mau dengan suara yang ngegerenyem, tahu ngegerenyem ya? Ya bergerenyem apa bahasa Indonesianya ngegerenyem? Apa ngegerem bahasa Indonesianya? Ya hanya sekedar menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara. Ya, jadi biasakan seperti itu. Jadi baca hadis itu banyak pahalanya loh ya. Banyak pahalanya dan banyak sekali niat yang bisa kita niatkan dalam baca hadis. Pertama misalkan membaca hadis itu ingin dapat ilmu jelas ya. Ingin dapat ilmu jelas. Baca hadis itu ingin dapat ilmu. 1. 2. Baca hadis itu ingin banyak bersolawat. Dan Nabi SAW mengatakan man sholat saya lupa bahasa Arabnya. Cuman terjemah kurang lebih siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat maka aku akan doakan kepadanya berapa? 10. Ya. Jadi minimal ini berapa hadis ini? Kalau ini 40 hadis, minimal dapat 40. Apalagi kalau dibacanya misalkan kalian sudah terbiasa, kalau sudah hafal misalkan, terus di murojaah sekali ini setiap hari arba'in bisa selesai di murojaah 40 hadis. Berarti kalau sehari 40 salawat, seminggu 40 kali 7 280. Sebulan setahun ribuan ya. Artinya banyak sekali pahala begitu. Di samping ya artinya pahalanya banyak seperti pahala membaca Al-Qur'an. Tapi tentu saja Al-Qur'an lebih banyak ya karena 1 hurufnya aja minimal 10 kan seperti itu. Nah, membaca hadis juga sama. Kemudian niatnya apalagi niatnya ada satu buku begitu ya. Ada satu buku namanya Sunan At-Tirmidzi. Ini bukunya buku musnad, artinya bukunya dengan sanad. Begitu ya. Para ulama dalam memuji buku Sunan At-Tirmidzi mengatakan siapa saja yang punya Sunan At-Tirmidzi di rumah, maka seolah-olah di rumahnya itu ada rekaman Nabi begitu, atau ada Nabi sedang berbicara dan sedang berbuat, bekerja, berperilaku. Mengapa sampai seperti ini? Artinya seorang yang membaca hadis itu harus khusyuk begitu.
Harus fokus. Mengapa? Karena yang ia baca adalah nama sahabat, yang ia baca adalah kisah Nabi. Artinya bagaimana kita bisa ya agak ngayal sedikit lah mungkin ya, atau mungkin nggak ngayal. Kita menghayati, bukan menghayal ya, menghayati, mendalami bagaimana kalau ternyata Rasulullah bersabda ini di depan kita. Bagaimana ternyata kalau kita yang mendengar sendiri. Bagaimana apalagi tentang hadisnya, hadis yang kisah begitu. Kisah. Mungkin kalian pernah lewat di Riyadhus Shalihin kisah hadis Ka'ab ya, yang 3 orang yang nggak ikut perang Tabuk ya. Kan itu kisahnya itu memilukan kan. Sampai di Riyadhus Shalihin itu kan beberapa halaman panjang kan. Itu kalau kalian bacanya khusyuk pelan-pelan, saya jamin kalian bakal nangis. Gitu ya. Kalau bacanya benar-benar itu artinya betul dibaca, difahami, dihayati seperti itu. Enggak seperti ibu baca asal lewat begitu. Ya seperti kita tadabbur Quran lah. Atau seperti kalian tadabbur Quran lah begitu ya. Ini artinya apa seperti itu. Nah, hadis juga ada sisi seperti itunya. Sama tidak dengan Quran? Jelas tidak sama. Cuman ada sisi seperti itu. Ada sisi kita menghayati, kita mendalami, oh ini kisahnya begini. Oh gini apa sih? Kenapa begini? Jadi kita sedang seolah-olah hidup di zaman itu begitu. Oke, Tohib. Jadi apa sih yang bawa kita ke sini? Oh, sholawat ya. Jadi sholawat itu setiap dengar kata Nabi SAW itu dimanapun gitu ya. Mau ketika khutbah, mau ketika ceramah, dengar kata Nabi SAW ya baca sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tadi ya nggak usah keras-keras amat gitu ya. Apalagi ketika Jumatan begitu, khotibnya mengatakan Nabi bersabda ya. Kita tetap bilang sallallahu alaihi wasallam, tapi ya nggak usah sampai terlalu keras, nggak usah sampai mengganggu jamaah yang lain begitu kan. Artinya cukup di gerakan bibir saya cukup selawat itu ya. Bukan untuk yang dikejar bukan berjamaahnya, tapi amalan pribadi kita. Taib. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini kayaknya udah habis ya waktunya. Kita terjemahkan aja dulu. Innamal a'malu binniyat. Tiada lain ya, sering diterjemahkan tiada lain atau hanya saja. Amalan-amalan itu tergantung atau disebabkan oleh niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan tiada lain atau tidak ada begitu ya. Dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan balasan manawa, apa yang ia niatkan. Niatnya ingin dapat pahala dari Allah, dapat insyaallah. Niatnya karena riya, ya dapat riyanya, enggak dapat pahalanya. Niatnya karena ingin dipuji orang, niatnya ingin dapat harta, ya mungkin hartanya dapat tapi enggak dapat pahala. Dan seperti itulah. Gitu ya. Jadi itu fungsi dari niat. Atau misalkan niatnya saya mandi Jumat, ya dapat pahala mandi Jumat. Tapi saya niatnya pahala cuma saya niatnya niat mandinya karena gerah doang, ya nggak dapat pahala mandi biasa berarti. Gitu ya, itu contoh simple. Saya niatnya niat mandi Jumat, dapat pahala berarti. Tapi kalau saya niatnya cuma mandinya mandi seger aja lah, gerah, nggak dapat pahala kalau gitu. Itu contoh ya, contoh saja. Contoh dari likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, yang di sini ada 2 ya. Apa yang ia niatkan itu pertama, baik itu pahala, kedua, baik itu sah amalannya, begitu. Jadi, dan bagi setiap orang akan mendapat apa yang ia kerjakan. Ini ada 2. Apa yang ia kerjakan itu akan mendapatkan itu. Akan mendapat apa? Yang pertama, akan mendapat sahnya amalan. 2, akan mendapat balasan amalan itu. Beda kan antara sah dengan balasan. Oke, beda ya? Beda. Contohnya misalkan orang kalau mau wudu kan harus terfikirkan kan, ini saya mau wudu bukan sekedar cuci tangan kan, seperti itu ya. Nah, artinya ketika seseorang berpikir dan berpikir atau dalam hatinya ia meniatkan dan berpikir ini saya mau wudu, ya dia dapat sah wudunya kalau sudah sempurna selesai sah wudunya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba orang di jalan kan gitu, orang kita berwudu gitu kan, berwudu mau cuci kaki, ternyata sama teman kaki kita diseblok, bukan diseblok atau apa ya, dibanjur ya, disiram
kaki kita disiram sama teman atau jangan teman lah, atau ketika teman lah, teman lalu nyiram, kita nggak minta. Kalau minta beda lagi, artinya kalau minta sah, berarti bisa sah. Tapi ini kita nggak minta, nggak apapun gitu, kita nggak minta, artinya nggak ada niat kan, nggak ada niat minta bantuan teman. Jadi kita lagi wudhu, ternyata pas mau cuci kaki kita disiram oleh teman, kita nggak minta. Nah, harus cuci kaki lagi nggak? Ya harus. Mengapa? Karena cuci kaki yang tadi nggak ada niat, itu mah bukan wudhu kan? Ya kan? Cuci kaki yang disiram sama teman itu mah nggak bagian dari wudhu yang kita niatkan. Loh, orang kita nggak minta ke teman, ya kan? Beda lagi kasusnya, misalkan tolong dong kucurkan air, untuk kucuran. Tolong dong tuangin air, beda lagi kan? Itu artinya niat untuk berwudhu. Atau misalkan seseorang di sini mungkin mayoritas sudah pada balik ya. Udah pada balik, oke. Ini contoh yang sah misalkan. Seseorang main ke pantai. Lalu orang yang sudah balik misalkan dia ihtilam, mimpi basah. Tapi dia ke pantai begitu. Ke pantai guyang bahasa Indonesia apa ya? Basah-basahan, main air, berenang. Begitu ya, berenang, enggak kepikiran ketika renang itu dia ingin mandi janabat. Pokoknya berenang aja. Tiba-tiba sudah selesai berenangnya, saya tadi udah mandi janabat. Nah, itu nggak bisa, nggak sah. Mengapa? Karena nggak diniatkan pas, nggak kepikiran, nggak terlintas pas renang itu sekalian mandi janabat, gitu. Atau mandi janabatnya sambil renang, nah gitu, nggak kepikiran seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi akan ia dapatkan apa? Pertama, sahnya ibadah. Kedua, ya pahalanya, mudah-mudahan insya Allah ya. Karena kan kalau pahala ini kita nggak tentukan kan. Pahala itu Allah yang nentuin. Kalau sah dan tidaknya kita bisa lihat. Begitu. Misalkan orang waktu zuhur tapi niatnya sholat asar, sah tidak? Tidaklah. Tidak kan? Tidak sah. Atau misalkan kita ngelihat orang walau alam masalah hatinya ria atau tidak. Tapi kita lihat dia niat sholat zuhur, kita tanya, ente sholat zuhur barusan? Ya, saya sholat zuhur. Oh, udah sah berarti amalan. Jadi bagi setiap orang akan mendapatkan balasannya, tentu saja balasan ini berupa pahala begitu ya. Dan satu lagi dia akan mendapatkan sahnya suatu amalan. Begitu. Sahnya suatu ibadah. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, siapa saja yang niat hijrahnya gitu ya. Siapa saja yang niat hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya bagi Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya bukan hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, tapi ia akan mendapatkan pahala hijrah, begitu maksudnya. Jadi siapa saja yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan dapat pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya, seperti itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha, dan siapa saja yang niat hijrahnya karena urusan dunia yang ingin ia capai, atau perempuan atau yang ingin ia nikahi, berarti bukan karena Allah kan, bukan ibadah. Hijrahnya bukan karena ibadah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia akan dapat balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Seseorang niat ke Garut ingin misalkan di sini ada murabi. Misalkan ada murabi di sini, murabinya udah usia nikah, pergi ke Garut pengen cari istri misalkan. Ya, dia cuma dapat pahala, dia cuma dapat balasan ya kalau dapat rezekinya ya dapat istri di sana. Lain seseorang ketika pergi ke Garut, ia ingin niat belajar atau pesantren atau bertemu dengan seorang guru siapa, ingin belajar, maka dia akan dapat pahala dari belajar situ. Ya, jadi itulah yang membedakan sesuatu yang terfikirkan niatnya dan sesuatu yang tidak. Nah, nanti rinciannya kita akan bahaslah di pertemuan selanjutnya ya. Karena ada beberapa hal yang mesti disampaikan terkait nanti apakah ketika beramal itu memang harus seluruhnya pakai niat, atau misalkan bagaimana ketika maksiat, kan maksiat itu kita tinggalin tuh, perlu niat juga enggak? Perlu terfikirkan enggak saya mau ninggalin maksiat seperti itu? Perlu niat juga enggak seperti itu? Nah, itu nanti akan ada pembahasannya. Jadi misalkan kan seseorang ketika tidak makan homer, tidak minum homer, kan artinya dia tidak melanggar aturan kan?
Nah, ketika dia tidak minum khamr, padahal tidak diniatkan tidak minum khamr itu, dapat pahala nggak? Itu salah satu contoh ya. Cuma jadi liar saja, ya tenanglah. Ini semuanya diperbahasanya dipermudah, makanya kita ringkas-ringkas saja. Jadi dari hadis ini, dari secara terjemah, kita dapat beberapa poin. Pertama, pentingnya niat. Kedua, contoh niat yang diberi pahala dan contoh niat yang tidak diberi pahala. Itu dari terjemah secara keumuman hadis ini. Oke. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhaddits. Imam al-muhadditsin siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mugharat Ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Imam Bukhari, riwayat Bukhari maksudnya. Wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj Ibni Muslimin Al-Khusyairi Al-Naisaburi. Maksudnya Imam Muslim begitu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim gitu maksudnya. Fi sahihaihim alladaini huma asahhu al-kutubil musannafah. Dalam dua sahihnya yang mana dua buku itu adalah buku hadis yang paling sahih dari keseluruhan buku-buku hadis yang ada. Gitu ya. Dan nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya mengapa, jadi ini kisi-kisi, jadi mengapa hadis ini menjadi hadis pertama. Kemudian kedua, apakah sebab wurudnya itu, sebab datangnya hadis ini betul-betul karena ada seseorang yang ngejar wanita begitu? Betul nggak sebab wurudnya itu? Kemudian tiga, ya tadi permasalahan apa? Kalau misalkan meninggalkan maksiat perlu niat nggak? Karena amalan ya jelas ya, mengerjakan ibadah jelas perlu niat begitu, ya. Tapi kalau meninggalkan maksiat perlu niat juga nggak begitu? Saya niatin nggak minum khamr misalkan. Nah perlu niat seperti itu nggak dalam perlu nggak? Nah seperti itu. Baik. Nah dan itu tiga poin. Kemudian insya Allah pada pertemuan selanjutnya ada beberapa faidah. Poin keempat adalah fawaid dari hadis ini, dan poin yang kelima adalah mungkin pembahasan riya ya. Pembahasan riya, tentang riya itu sangat berkaitan tentang niat itu tersendiri. Jadi yang pertama nanti udahlah saya lupa ngulangi lagi ya. Penting setidaknya pada pekan depan akan dibahas tentang hal-hal tersebut. Wallahu a'lam, saya cukupkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi wawasan baru atau menjadi murojaah ya. Saya tidak katakan wawasan baru lah, karena ini bukan hal yang baru, artinya sudah pernah kalian dengar. Jadi ini hanya sebagai murojaah, mengulang kembali dan memunculkan kembali memori yang tersimpan di benak dan di benak teman-teman sekalian. Baik, saya cukupkan pertemuan malam ini dengan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.